Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, belakang depan ada kamera tontonnya. Tonton senyum ya, biar videonya bagus gitu. Oke, teman-teman, kita kembali di Goken ini sore hari ini, teman-teman, di hari yang begitu ya cerah ya teman-teman ya, bilang panas, tapi kita bersyukur Tuhan kasih kita hari yang sangat cerah ya teman-teman. Kalau belakangan ini mungkin kadang mendung, kadang juga panas terik sekali, tapi Tuhan masih kasih kita skala hidup hari yang baru, kita masih bisa merasakan teman-teman ketemu teman-teman kanan kiri kita sama-sama tempat ini, kita siapkan hati kita mau menyanyikan lagu pertama, kita mau katakan bahwa Tuhan, inilah hatiku, inilah semua yang punya, bahwa hatiku ini Tuhan sehingga layak Tuhan Engkau pakai terus dalam hidup kami, dalam kehidupan orang lain, terutama teman-teman dalam memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini.
Tuhan, dan kami mau ya Tuhan terus ya Tuhan berada dalam jalan ya Tuhan. Kami mau terus ya Tuhan Engkau tuntun ya Tuhan melalui percobaan-percobaan yang Kau izinkan terjadi pada kami ya Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang selalu berikan kemenangan ya Tuhan, Engkau yang selalu berikan penyelesaian ya Tuhan dalam setiap pencobaan yang kami hadapi dalam hidup ini ya Tuhan. Oh ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang telah berikan kesempatan untuk kami dapat tiba di tempat ini ya Tuhan, untuk kami dapat mengikuti bakti ini ya Tuhan. Engkau yang berikan ya Tuhan kami kemampuan ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan, untuk kami dapat memuji menyembah-Mu ya Tuhan dengan semangat ya Tuhan, dengan penuh sukacita ya Tuhan, dan dengan penuh kegembiraan ya Tuhan. Kamu ya Tuhan meninggikan nama-Mu selalu ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan bersorak-sorai untuk kebesaran nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan untuk puji-pujian akan kami angkat ya Tuhan. Setelah ini Tuhan, kiranya dapat menjadi suatu upaya yang harum Bapa, dapat menjadi suatu persembahan ya Tuhan yang mulia Bapa, hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang tidak dapat hadir maupun yang sedang dalam perjalanan ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan sehingga mereka dapat tiba di tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberkati puji-pujian yang akan kami angkat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap untuk memuji-Mu lebih lanjut. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Kita mau sama-sama dengan lebih semangat kita nyanyikan lagu kedua. Kita mau sama-sama bergembira, bertepuk tangan tempat ini. Ada amin? Amin. Mari kita
selalu, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Kesempatan pertama teman-teman, mungkin ada yang ingin menceritakan cerita kasih Tuhan, pertolongan Tuhan selama hari-hari kemarin atau minggu-minggu kemarin. Kalau ada, oke, kalau belum ada kita lanjut ke lagu selanjutnya sambil mungkin teman-teman mempersiapkan gitu ya. Kalau ada ya, kita bersama-sama katakan bahwa kita tidak pernah ragu akan kesetiaannya teman-teman, karena kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang setia. Amin. 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 Jiwaku punya
Ada mau? Belum ada. Teman-teman yang lain ada? Boleh. Oke, teman-teman silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Kenapa nih sore ini kayak agak lemas gitu? Ya, biar nggak lemas ini biar buat kesaksian supaya kita semua percaya kalau Tuhan nyata dalam hidup kita seperti lagu tadi. Jadi mau saksi nih, kemarin kan Sabtu kemarin itu tenggorokanku udah mulai nggak enak gitu kan, kayak rasanya gatel gitu. Terus hari Minggunya tuh bangun pagi suaranya benar-benar habis, nggak ada suaranya, hilang gitu. Nah aku kan masih bingung karena kan hari Seninnya aku masih masuk kerja gitu kan, dan aku kan kerjanya di frontliner berhubungan dengan pelayanan sama tamu sama nasabah gitu, yang pastinya harus bisa namanya komunikasi. Nah aku bingung nih kan hari Minggu waktunya ibadah tapi suaranya hilang dan gitu, nanti kalau masuk kerja gimana ini, kan aku butuh komunikasi sama nasabah gitu kan. Dan terus akhirnya aku berdoa terus sepanjang hari itu benar-benar sedih banget rasanya karena nggak bisa ngomong, suaranya habis hilang gitu. Nah terus berdoa supaya Tuhan kasih kesembuhan. Hari Seninnya itu puji Tuhan pagi itu suaranya udah kembali, ya sekitar 20% aja sih kembalinya, tapi itu sangat membantu karena kalau nggak ada suara itu aku nggak bisa komunikasi, nggak bisa menjalani hari-hari aku. Dan aku tuh mulai hari Rabu itu sampai Jumat kemarin tuh ada ujian kan untuk kelulusan trainingnya gitu. Nah untuk kelulusan training itu menurut aku ujiannya cukup sulit karena kan berhubungan dengan Bang Mini, kayak role play gimana sih kalau kita melayani nasabah itu nantinya, gimana kalau nantinya udah mulai bekerja gitu. Aku makin panik kan gitu, berdoa, Tuhan gimana ya kok suaranya belum kembali sempurna, masih gatal-gatal tenggorokannya, terus malah flu gitu kan, malah batuk, malah pilek juga, suaranya makin dindang, makin gak karuan. Pokoknya selama dari Senin sampai Rabu itu rasanya kepalaku beliang, benar-benar gak bisa fokus gitu rasanya. Terus puji Tuhan ya teman-teman, kita semua percaya kalau Tuhan yang memegang hidup kita berdoa terus, kita berharap sama Tuhan itu gak ada yang gak mungkin. Benar-benar hari Kamisnya itu suaraku tuh kembali 100% sempurna, gak ada yang mengganggu untuk aku ujian, aku fokus sama ujian. Dan puji Tuhan Jumat kemarin aku udah dinyatakan lulus dan mulai Senin aku udah bisa bekerja sebagai karyawan. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan tuh benar-benar nyata di hidup kita, cepat atau lambat itu semua Tuhan pasti tunjukin buat kita semua. Jadi teman-teman, pesannya itu kita semua percaya, tetap semangat. Makasih. Iya, teman-teman, pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita ya. Kita kalau asal kita berharap sama Tuhan, Tuhan pasti bisa sediakan. Tuhan pasti Tuhan itu Allah yang sangat bisa diandalkan. Amin. Amin. Kita mau sama-sama siapkan hati kita mau sama-sama kita nyanyi lagu terakhir ini. Kita mau resapi, kita mau dalami lagu Tuhan. Kita mau sama-sama tanamkan dalam diri kita, teman-teman. Kita ini bukan apa-apa, tapi Tuhan anggap kita sesuatu. Tuhan selalu anggap kita punyaannya. Tuhan selalu rawat kita. Sama-sama nyanyi lagu ini. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Apapun juga saat ku datang ke dunia,
setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya Bapa, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu ya Tuhan, kami datang ke dunia ini Tuhan, kami tak bawa apapun Tuhan, kami pulang pun tak bawa apapun Tuhan. Hanya hati kami yang akan kami bawa ya Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kiranya Engkau yang terus ya Bapa, Engkau yang sucikan hati kami Tuhan, Engkau yang tuntun langkah kami Tuhan, sehingga setiap apapun yang kami lakukan ya Tuhan dapat semakin ya Tuhan menyucikan hati kami Tuhan, dapat semakin ya Tuhan memancarkan terang kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu ya Tuhan untuk kami anak-anak-Mu Tuhan dapat memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Kiranya Tuhan
apa yang telah kami puji ya Tuhan, apa yang telah kami nyanyikan ya Tuhan, dapat menjadi dupa yang harum ya Bapa bagi kemuliaan nama saja ya Tuhan. Dan ya Tuhan, sementara kami akan hidup diam ya Bapa, mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, Tuhan berkati Tuhan, terutama hamba-Mu ya Tuhan yang akan membawakan firman-Mu, dan Engkau yang pakai ya Tuhan, mulut di dalam hamba-Mu ya Tuhan, Engkau yang sucikan ya Tuhan, hati pikirannya Tuhan, sehingga apa yang dikatakan ya Tuhan, apa yang dibawakan ya Tuhan, hanya langsung daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan dapat tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Engkau yang berkati ya Tuhan, untuk masing-masing anak-anak-Mu dalam kebaktian ini ya Tuhan. Engkau yang berikan ya Tuhan, hati yang mau mendengarkan ya Tuhan. Engkau berikan ya Tuhan, hati yang tenang ya Tuhan. Engkau berikan ya Tuhan, hati yang mau belajar ya Tuhan, akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, akan kebenaran Tuhan, kerajaan surga-Mu ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami dapat selalu bertumbuh ya Tuhan, kami dapat selalu Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Shalom. Apa kabar anak-anak saudaraku? Apa kabar? Puji Tuhan. Luar biasa ya. Hari ini siapa yang bisa buat seperti ini dapat hadiah. Ini siapa ini namanya Ardian. Oh, dapat Ardian. hadiah. Kamu aja bagiin. Siapa yang bisa bikin kayak gini dapat hadiah. Ayo, siapa yang bisa bikin kayak gini? Nih, tapi yang nanti putihnya yang di luar ya. Ayo, silakan. Siapa yang bikin kayak gini? Cepat-cepatan. Cepat-cepatan. Namanya tadi ini Agnes ya. Angel. Angel. Halo Angel. Oke. Ayo, silakan. Siapa yang bisa bikin? Segera. Mirip kayak gini. Siapa yang bisa? Halo, Chris bisa? Yang ini, orang ada kasihkan ini. Ayo, siapa yang bisa bikin? Namamu siapa? Agnes. Agnes, kamu bantu Angel ya? Kamu bantu Angel. Nih, siapa yang bisa? Siapa yang bisa langsung dapat hadiah? Iya, yang belakang ini. Nah, Om Deddy juga belum. Ayo, sudah? Sudah? Ya oke, ada yang bisa tak uruki ya. Oke, ini kan katanya gini. Yang ada tulisannya Anda lipat ke dalam. Anda lipat lagi ke dalam. Jadi sebuah ya kayak rumah ya. Sampai yang sudah? Sampai yang sudah? Oke, karena mungkin yang sudah, mungkin dapat hadiah. Lumayan lah ya, lumayan. Sudah. Terus kemudian diginiin, jadiin dua. Tanda dinas juga sudah dapat hadiah. Oke, sudah dijadiin gini, jadiin gini. Oh, ini saudara, ini belum. Sabar, ini punya tante Tina. Nanti kamu dapat sendiri ya. Ini, kamu kasih ini. Angel sudah dibikinin? Oh, enggak tahu. Gini. Pertama kali kan ada tulisannya. Kamu lipat. Oh, Deddy sudah. Oh, Deddy sudah. Ini hadiah. Nah, lumayan lah ya. Lumayan. Sudah? Ah, ini belum. Nah, ini. Nah, kertasnya diginiin, sudah. Kemudian dilempet ke dalam, sudah. Gini nak. Nih, nah, sudah. Oke. Nih, ya sudah. Terus kemudian dilipat jadi dua, sudah. Terus dilipat kecil aja ininya. Ininya kecil aja. Sudah. Silakan keluarkan ballpoint. Ini di mana ini?
punya. Ini latihan ini dibuat kayak segitiga sudah. Ya, terus kemudian dilipat. Bagian lagi. Sudah. Nah, terus kemudian di sini. Nah, sudah semua? Belum. Oh, anu. Bukan gitu, tunggu. Ini. Bukan. Nah, ini dibantuin. Ini bantuin. Apa yang sudah? Oke. Ini. Tapi sudah. Ini sudah. Oh, tak ulang ya. Jadi bikin segitiga. Kan ini kertasnya belakangnya ada yang tulisannya. Dilipat dulu. Sudah? Kemudian dilipat lagi jadi sebuah rumah. Sampai sudah? Oke. Kamu juga tolong ya. Kamu sudah? Sudah? Terus kemudian dilipat jadi dua lagi. Sudah? Sudah? Nah, sudah? Kamu sudah? Sudah dapat tadi ya? Belum? Terus kemudian ambil kecil saja terus dilipat sini. Sudah? Nah, silakan ambil bolpen. Sampai nggak punya bolpen tak pinjemi. Ongkosnya 2.000. Ya gantian aja, gantian. Nah, coba tulis di sini apa yang kecil ini, apa yang membuat kalian bersyukur. Bisa? Yang kecil ini tulis apa yang membuat kalian bersyukur. Oh, aku naik kelas. Oh, aku dapat sehat. Yang kecil ini, yang kecil ya. Yang lebar, yang membuat kalian jengkel, membuat kalian marah, hal-hal yang buruk kalian tulis yang dibesar ini. Bisa? Bisa? Yang Bolpennya, bolpennya, ya, bolpennya. Diberi kesehatan, Di sini. Iya, biasanya aku siap bolpen banyak, kali ini kok nggak siap ya. Ya, bisa tidur nyenyak. Kakak Dina sama Om Deddy, kalau rumahnya ketempatan itu, nah dipinjam ya. Yang besar ini tulis yang membuat kalian tidak suka, membuat kalian jengkel, hal-hal yang buruk kalian tulis yang dibesar. Yang kecil, oh kamu belum dapat hadiah ya? Oke, siapa yang belum dapat hadiah? Oke, Angel. Siapa yang belum dapat? Kamu belum? Nih, ini dapat. Siapa yang belum dapat? Nih, siapa yang belum dapat? Sudah? Ini Pak. Sudah dapat. Ini belum dapat. Ini bukan pesawat terbang. Siapa yang belum dapat? Siapa yang belum dapat? Kamu sudah dapat? Ini kecil aja, Yang ini kecil, oke? Nah, yang bagus tulis di sini, yang jelek tulis yang besar. Nih, siapa yang belum dapat hadiah? Oh, kamu belum. Kamu sudah dapat? Oh, belum. Oke, siapa yang belum dapat hadiah? Ini. Yang belum dapat hadiah. Yang belum dapat hadiah. Yang belum dapat hadiah sudah? Sudah. Simpan sudah dapat. Oke. saya sudah dan mau lagi. Mau lagi. Oke. Terus kemudian hal yang baik kalian tulis di yang kecil ini. Hal yang tidak baik, yang kalian jengkel. Aku suka marah. Orang kalau suka marah bisa membuat bersyukur? Tidak bisa. Kalau orang kecurian bisa membuat orang bersyukur? Itu kalian tulis di sini. Sudah? Sudah? Yang besar itu yang membuat kita jengkel, membuat kita marah,
mungkin nilai kita jelek, atau mungkin yang membuat orang tua mengalami kesulitan pekerjaan, apapun yang jelek-jelek kalian tulis di yang besar. Kamu jeleknya apa? Yang kalian nggak suka. Angel nggak suka apa Angel? Yang nggak suka apa? Yang suka dimarahi, yang suka dinamisi apa? Diusilin temen. Oke, itu boleh siapa? Dibantuin tulis ya. Diusilin temen. Udah ya. Oke. Yang bagus kalian tulis di sini. Mau 1, mau 2. Kamu sudah bisa? Nah, sekarang sudah dapat bolpennya? Belum dipinjemi. Kalau yang sudah dipinjemi bolpen ke kanan kiri. Sudah? Sudah? Sudah semua? Oke. Sudah atau belum? Kalau digarai itu tulis yang dibesar, nah. Tulis yang dibesar. Anak ini masih baru naik kelas 1, nggak bisa nulis, saya yang nulis. Boleh. Sudah? Sekarang kalau sudah selesai, coba perhatikan. Yang besar lagi kalian sobek. Kalau diganggu ya. Kalian sobek. Digarai siapa? Jangan diganggu. Terus kalian taruh di sini. Kan kalian nggak suka nih, betul ya? Sobek aja. Aku nggak suka nih. Sobek. Udah? Terus taruh di sini. Siapa yang nggak suka yang sobek? Yang nggak suka tadi, yang lebar tadi ini kan ada yang nggak suka nih. Oh, aku ini suka marah. Aku ini kecurian, itu kan nggak suka ya. Itu tulis di sini. Garai. Nah, sudah? Mana yang sudah disobek? Sudah? Nih, buang sini, buang yang hal jelek negatif dibuang. Sudah disobek, dibuang. Sudah? Akhirnya kan jadi ini sama yang baik saja. Ini dibuang ya. Angel tulis apa yang bagus, Angel? Yang bagus. Bersyukur punya banyak teman. Bersyukur punya banyak teman. Oke. Sudah? Yang besar tulis ini, buang sini. Ya, sudah? Dibuang. Nah. Belum nulis, dipinjemin foto. Sudah? Mana yang nggak bagus dibuang saja. Sudah? Belum punya bolpen, dipinjemi. Ini, pinjam belakang. Pinjemi, ya. Bolpen boleh, pensil Boleh. Nih, yang ini belum dapat ada ya sudah. Oke. Siapa yang dia? Sudah? Sudah semua? Yang dirobek tadi mana? Ya, ditaruh sini. Ya, buang. Oh, aku nggak suka ini hal-hal yang jelek, itu nggak suka. Tunggu ya. Sudah? Oke, buang. Sobek. Buang. Oke. Tuh, buang. Sudah semua? Kalau sudah, sekarang kalian buka ini. Deng. Sudah? Terus kalian buka lagi. Ketemu? Chris. Terus keren ya? Kalian juga bisa sharing ke teman sekolah kalian. Betul ya? Jadi Kristus ya. Hal-hal yang baik itu untuk kalau digepok buang ya. Iya, nggak apa-apa. Tugas yang besar-besar ini nanti dibuang. Sudah? Oke, sekarang kita buka Kolose 3 ayat 17. Siapa yang bisa menghafalkan dapat hadiah kacang. Kolose 3:17. Siapa yang bisa dapat hadiah kacang? Kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 17. Ditampilin sini bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Bisa mungkin anak-anak Kolose 3 ayat 17. Sudah? Kita baca sama-sama. Setelah itu nanti yang kedua Grace yang baca. Oke? 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa
kita. Silakan Chris dibaca. Kolos 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Oke, kalau saya menghafalin itu biasanya gini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, 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 sudah mulai hafal. Kemudian saya tambahi lagi. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan. Ayo dapat hadiah kata. Ayo apa itu ayatnya? Ayo diapalin. Kolose 3:17. Kolose 3:17. Kolose 3:17. Ayo apalin, diapalin. Bukan dibaca, diapalin. Airin, memorize. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukannya semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dalam perkataan dan perbuatan, lakukanlah. Keliru ya? Keliru. Kan dalam dengan Oh, iya. Bentar. Ini soalnya alasan ini ya. Kolose 3:17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Oh, aku dapat. Siapa yang dapat? Kurang apa? sambil mengucap syukur. Sambil mengucap syukur. Ya, karena aku kurang lengkap. Siapa yang lengkap? Grace. Sudah apa? Belum. Siapa yang sudah hafal? Sudah hafal? Siapa yang sudah hafal? Semua ini berlaku untuk semua. Hadiahnya ditingkatkan. Ini uang-uangan, nggak usah uang-uangan bapak. Ini dapat hadiah ini. Ayo. Itu belum dapat. belum dapat bikin permainan. Nih, tolong siapa kamu ngajari juga. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dalam perkataan dan perbuatan, lakukannya semua itu oleh Dia kepada dalam nama Tuhan Yesus, oleh Dia Sambil mengucap kepada syukur. Allah Bapa kita. Ya. Kurang sambil mengucap syukurnya kurang. Sambil mengucap syukur. Nggak apa-apa. Siapa lagi yang hafal? Ya, ayo. Dan segala sesuatu yang Penting banget sambil mengucap syukur itu. Lakukannya semuanya itu. Duduk dulu. Ayo, hadiahnya ini. Gantuan kunci. Sampai apa? Sinta, Hah? Ferdi, Nia. Des? Siapa yang apa? Sudah? Ayo. Dan Dan dalam semua yang kamu lakukan dengan perkataan perbuatan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. sudah betul? Siapa lagi yang hafal? Siapa lagi yang hafal? Yang penting itu dengan Siapa lagi yang hafal? Siapa lagi? Ayo Nandu. Hadiahnya. Belum. Hadiahnya ya ini aja. Siapa lagi yang hafal? Aku coba ya. Udah apa? Coba lagi. Ya, siapa yang sudah? Grace. Udah apa? Grace. Grace? Kalau 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dan segala sesuatu belum kan? Belum. Enggak apa-apa. Siapa lagi masih terbuka? Masih terbuka. Saya mau coba. Ayo, Angel. Dan dalam segala Ha-ha. sesuatu Ha-ha. dan perbuatan yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu sambil berdoa dan mengucap syukur kepada divisi. kepada Allah Bapa kita. Kamu kok bisa cepat apa? Gimana caranya? Apa di dalam hati?
Ngapalin dalam hati. Oh, jadi aku ini bicara kamu ngapalin dalam hati? Iya. Oh, keren. Kamu dapat 2 hadiah. Dia lagi ya. Ini pulpenku kembali. Oke. Om Jin Yang waktu ke luar negeri, apa perasaannya Om Jin Yang? Senang ya? Bisa mengucap syukur ya, karena bisa dapat kesempatan keluar negeri. Siapa yang di sini kepengen keluar negeri juga? Oke, Grace kepengen kemana? Gimana ya? Kakek aja. Kuala Lumpur. Pernah ke Korea? Terus kemudian Tante Pipi, waktu Tante Pipi keluar negeri, apa saja yang Tante Pipi harus persiapkan? Uangnya. Uangnya, mungkin pasportnya, tiketnya, visanya, apa lagi? Visa nggak perlu ya kalau Kuala Lumpur. Apa lagi? Hotel, itinerary, mau pergi kemana saja. Terus mana lagi? Apa lagi? Transport. Transportnya mau naik apa? Mau pakai Suica atau mau pakai Octopus? Mau ngapain? Tak tambahin informasi Octopus itu di Hongkong, Suica itu di Tokyo. Apa lagi? Mau ngapain aja? Mau ngapain aja? Mau makan di mana? Uang berapa yang harus saya siapkan? Cuacanya di sana bagaimana? Betul? Mengucap syukurnya ya apa waktu bisa ke KL? Seneng apa? Seneng ya? Seneng ya? Dibandingkan sama orang-orang yang belum pernah ke Kuala Lumpur. Anak-anak, saudaraku, kalau saudara bisa belajar bahasa Jepang, ayo belajar loh. Anak-anak bisa belajar bahasa Inggris, ayo belajar loh. Anak-anak bisa belajar Rusia, belajar loh. Anak-anak bisa belajar bahasa apapun, belajar bahasa Cina, belajar loh. Waktu saya ke Jepang, saya duduk di daerah Shibuya. Shibuya itu misalnya daerah Pondok Chandra gitu ya, saya duduk. Tapi tempatnya itu ruame. Saya duduk itu agak lama, 1,5 jam. Karena waktu itu bandel wifi ngupload, karena video yang saya buat itu banyak. Terus kemudian saya sampai tertidur. Satu kali ada orang Jepang duduk di sebelah saya. Orang benar-benar asli. Oh, aku seneng. Kamu dari mana? Kamu China ya? No, I'm from Indonesia. Kemudian dia bisa bahasa Inggris. Orang di sana jarang ada yang bisa bahasa Inggris. Jarang. Ada pun sedikit. Nah, singkat-singkat, akhirnya dia nginjili saya. Di tempat duduk ini, jadi kayak ada di satu tempat street gitu ya, saya duduk di situ lagi upload, saya duduk sampai tertidur karena nunggu teman saya makan sushi. Sushi itu makanan ikan laut yang mentah-mentah itu, terus salmon, betul. Itu saya nunggu 1,5 jam di situ. Saya nunggu sambil kedinginan, tapi saya senang. Terus kemudian orang itu menginjili saya. Oh, I believe Jesus Christ also. Terus aku tanya sama dia, kamu kok bisa dengar firman Tuhan? Karena di sana itu cuma ada Buddha, Shinto, sama ateis di sana. Nah, kalau buka GBZ sana agak sulit pemilihan. Kenapa? Karena di sana harus dikremasi. Nggak boleh tubuh utuh dimakan-makan. Tidak boleh. Boleh pun mungkin di daerah Pandaan, daerah Kediri gitu ya, itu kan akan makan ongkos banyak. Waktu saya ke sana ada permintaan doa saya sama Tuhan yang nggak terjawab. Tuhan, aku mau naik bisnis kelas. Padahal saya bayarnya ekonomi. Bisa dapat? Bisa? Ternyata nggak bisa. Apakah saya susah? Enggak. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau bisa jangan hujan. Benar tuh. Hujannya itu cuma hari keempat sama hari terakhir. Loh, luar biasa toh. Lek hujan nggak repot toh. Hari terakhir rintik-rintik, jam 5-nya sini, jam 7-nya Tokyo. Saat itu, waduh Tuhan, iki udan, koperku lak teles kabeh, basah semua. Perjalanan dari sini itu kira-kira sampai di situ. Giant gitu loh, yang Paul itu ya, Paul itu kan ada Giant ya, itu harus jalan situ, naik station naik geledek terus itu, lala basah semua, kadung payungku tak buang karena berat. Terus kemudian singkat cerita aku berdoa, Tuhan minta hujan berhenti, hujannya
Berhenti. Keren ya. Jam 7 itu saya minta Tuhan, tidak bisa berhenti. Mulai pelan-pelan tinggal tis, akhirnya tidak kehujanan. Hal yang kedua, saya minta, saya tahu tempat pemakaman di sana. Tuhan baik, ketemu tempat pemakamannya lebih besar dari Dukuh Kupang ke Manguning 2 kali. Oh, besar. Nah, singkat cerita, saya setelah itu kan nge-video, oh ternyata kayak gitu. Saya tahu bahwa di sana itu Sinto. Wah, kalau GBZ buka sana bagus itu. Siapa tahu Om Cim yang diurus. Amin, amin. Siapa tahu Betty yang diurus. Amin. Siapa tahu nanti Angel yang bagian ngapalin jemaat ya. Karena kan kamu ngapalinnya kuat ya Angel ya. Terus kemudian singkat cerita saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, saya mau bisa ikut pemakaman di sana. Nemu sekali seumur hidup nemu. Jadi di sana itu kayak bangunannya kecil-kecil segini gitu ya. Terus kemudian ternyata di dalamnya itu ada rongga besar. Di situ kerangka-kerangka dimasukkan. Setelah dikremasi dimasukkan. Oh, berarti kalau yang Muslim sulit kalau yang di Jepang harus dibawa ke Indonesia atau di luar kota. Itu membuat saya bersyukur sama Tuhan. Di tahun ini saya sudah 3 kali keluar negeri. Itu oleh anugerah Tuhan. Oleh karena itu saya ngajak kalian juga, ayo mulai siapkan bahasanya. Tokyo bukan merupakan tujuan saya mau ke sana. Tapi kebetulan teman saya lagi pergi ke sana, dia ngajak saya. Kenapa kok saya enggak mau ke sana? Kira-kira kenapa William? Kira-kira kenapa Angel aku kok enggak mau pergi ke Tokyo? Mahal. Siapa namamu? Desi. Ya. Kenapa kok aku enggak mau ke Tokyo? Karena di bahasanya. Apa? Di Indonesia ada restoran Tokyo. Minder ya ada. Ayo, kenapa saya enggak mau? Karena kenapa? Di bahasa itu. Tapi solusinya apa kalau susah? Google. Oke, solusinya supaya saya bisa berkomunikasi harus pakai apa? Apa? Google Translate. Nah, karena Tante Tina jawab pertama kali dapat stiker. Itu stiker dari Jepang loh, gara-gara bawa gini, aku bawa payung itu payung kipas itu puluhan untuk murid sekolah mingguku. Sampai koperku, sepatuku tak tinggal sana, payung tak tinggal karena nggak cukup. Kopernya ya nggak cukup. Tapi saya bersyukur. Ada hal yang nggak dijawab sama Tuhan. Saya kepingin naik bisnis kelas. Kenapa kalau naik bisnis kelas bisa ngevlognya enak, tapi nggak keturutan. Terus akhirnya saya bisa tahu bagaimana sih pemakaman di sana. Saya tahu bagaimana tempat makan di sana. Kenapa kok kamu kepinginmu kok aneh gitu ya? Ya saya kepingin tahu bagaimana situasi di sana. Hal ini sama seperti Kisah Rasul 3. Siapa yang tahu Kisah Rasul 3? Ada cerita yang bagus di sana. Ada orang apa? Orang apa Kisah Rasul 3? Siapa yang tahu? Orang? Kurang tepat. Kisah Rasul 3. Orang? Lumpuh. Coba dibuka. Lumpuh atau buta? Lumpuh. Oh, karena menang dapat stiker lagi langsung 4 hadiahnya. Nah, lumpuh ya. Kamu juga nggak lumpuh? Karena tidak dapat hadiah. Nah terus kemudian orang ini kalau sudah disembuhkan dia bersyukur nggak sama Tuhan? Nah, tapi kan kita sudah buang yang membuat kita tidak bersyukur, betul ya? Waktu keluar negeri habisnya banyak ya, betul ya? Agak banyak ya. Saya waktu ke Tokyo kurang lebih 30 jutaan, itu 14 hari saya di sana. Terus kemudian makannya sekali makan 1.000 yen atau 112.000 sekali makan. Tapi saya nyarinya di Family Mart,
Kayak Indomaret itu yang 500 yen. 500 yen itu kurang lebih 60-70 ribu sekali makan. Nah terus kemudian saya akhirnya juga masak supaya murah gitu ya. Itu sama teman saya cuma disuruh ikut, kemudian akomodasinya dia yang bayar. Keren ya, Tuhan baik ya. Saya mau nyumbang ke dia, kan di sana itu ada kartu namanya kartu Swika, tak isi 10.000 kali 112 berarti berapa? 1.120.000. Satunya saya kan dipinjami 2, tak isi lagi 11.000. Supaya apa ya, urun lah ya sedikit-sedikit. Soalnya saya sempat diajak makan ke Peting Alaska 8.000 kali 112 berapa? 8.000 kali 112 900.000. Aku gak ikhlas makan 900.000, belum level saya. Saya cuma lihat, oke, kamu enjoy, aku tak jalan-jalan saja. Terus kemudian saya diajak makan. Kalau di sini ada ginkaku yang mahal itu di sana itu 15.000 kali 112 berapa? 1 juta. Enggak sampai 15 juta. 1.600.000, 1.700.000. Orang ikhlas aku makan, tapi karena dia makso, ya sudah saya akhirnya ikut. Nah terus kemudian saya beli daging, saya belikan untuk dia, ternyata dia tolak. Jadi aku kemakan daging 1,5 kilo, 2 kilo sendiri. Soalnya makan itu satu cuprit gini gak tuh 5.000 per orang. 5.000 kali 112 berarti 700.000. Nggak ikhlas saya makan. Saya beli Pak Juri yang ada di gereja 600.000 dibagi 20.000 berapa? 30 porsi kalian semua makan. Eman buat saya ya. Nah, ada hal-hal yang membuat kita bisa bersyukur sama Tuhan. Tadi Sinta tulis apa yang membuat tidak bersyukur? Sebelumnya kerjaan meninggalkan banyak masalah. Ada masalah di kerjaan. Apa lagi? Sudah itu toh? Iya. Oke. Tapi kamu dibully ya? Kalau dibully tidak suka ya? Kira Tuhan tolong kamu supaya tidak dibully. Tadi siapa yang tadi di sini dibully? Oh ini. Digarai. Dibully. Kemudian Angel juga di apa tadi? Angel? Nggak diajak kerjain tugas. Oh, iya diabaikan. Diganggu juga ya. William tadi nulis apa? Hal-hal yang membuat kamu tidak bersyukur. Ya, bersyukur. Temannya ada yang gampang marah. Ada teman yang gampang marah, gak enak. Aku punya tonggo loh. Tonggo itu ya setengah 6 itu lebih suami loh. Suaminya itu kira-kira jam 6 itu bisa keluar dari rumah. Tapi kan suami ini ya pada gak kerasannya. Istrinya cerewet. Kalau satu kali kalian menikah, ojo cerewet-cerewet tuh yo. Muara itu ya boleh, tapi jangan terlalu. Anaknya kira-kira lek dimarahi terus, kerasan nggak? Nggak kerasan, betul ya? Dimarahi terus loh. Lah ya mbok, lek ngomong ya rodok baik, rodok pelan, rodok itu kan enak. Lah lek dimarahi terus, apa ya kerasan? Di Jepang banyak orang itu kerja terus langsung keluar. Kenapa? Karena nggak kerasan. Dimarahi sama apa namanya? Tuhan itu baik. Berapa minggu sebelumnya di Jepang banjir. Pas aku datang, gerimis cuma sekali, ya hujan sekali, tapi berhenti. Kemudian yang terakhir gerimis berhenti. Keren ya. Lu lihat itulah kayak sok pergi. Ayo lah misalnya di Kuala Lumpur di pavilion masuk di hotel terus. Ayo. Kepini kan keluar terus loh. Jualan dari sana sini betul ya. Namamu siapa? Michael. Apa yang membuat kamu tidak bersyukur? Apa yang bisa membuat kamu tidak bersyukur? Tapi kamu tulis apa? Apa? Kamu tulis apa? Tulis apa ya? Ada 3 sih, salah satu aja. Kalau tiga tadi oleh orang yang terdekat, yang saya percaya. Oke, terus yang kedua? Apa ya? Di orang yang tidak tepat janji, Oke. yang ingkar janji. Yang ketiga? Saya tidak dianggap atau diremehkan orang lain. Oh, harusnya kan semua. iya.
Ini tak buangnya ya. Itu dibuang sekalian ya. Karena ini hal yang jelek. Tapi kita punya Tuhan yang baik, betul? Betul. Saya sempat mau bikin paspor itu, paspor kebetulan. Jadi ke Jepangnya itu cuma ngurus visa, nggak usah bayar, dapat 15 hari. Tapi kami waktu itu pulang 14 hari. Supaya apa? Kalau nanti ada delay pesawatnya, extend, wah repot betul ya. Harus ke Hong Kong balik lagi, loh kan repot. Terus kemudian kita belajar. Kalau misalnya kita mau keluar negeri tadi paspor, visa, apa lagi? Uang. Terus apa lagi? Baju. Transport, apa lagi? Destinasi wisata, terus? Bajunya. Loh ya adem, nggak pakai kayak gini. Ya nggak cocok. Saya sempat bawa jaket karena kalau di pesawat kan dingin ya. Keluar dari pesawat, keluar dari bandara dulu kok sumur, tak coba kita masuk ke sini. Jadi pakaian harus. Pertanyaanku, kalau kita mau ke surga, apa yang harus kita persiapkan? Pakaiannya, kelayaannya kita layak enggak? Kita sudah punya visanya. Namaku di sana dalam buku kehidupan kekal sudah tercatat atau belum? Grace, kenapa kok kamu harus ke sini? Kenapa kok kamu nggak jalan-jalan aja di mall sore ini? Artinya untuk kesini. Apa untungnya kamu di sini cuma dengerin orang bicara? Ada kekuatan buat rohani. Oke, namamu siapa tadi? Airin. Airin. Kenapa kok kamu di sini juga? Oke, kalau di sana ada sesuatu yang menyenangkan, kamu ingin datang. Hari ini ada PRJ, Pekan Raya Jawa Timur. Itu bisa dapat snack banyak, dapat hadiah banyak. Ada di sana cuma kesempatannya hari ini. Kamu milih ke sana atau milih ke sini? Di sana kesukaanmu, kamu pilih yang mana? Kamu pilih yang mana? Kenapa? Nggak ada untungnya kamu di sini. Kamu di sana dapat snack, di sini nggak dapat apa-apa. Jangan salah anak-anak. Mungkin sekarang kita nggak mendapatkan apa-apa, tapi saat kalian besar nanti, iman kalian itu bisa kuat. Oh, ngerti ini yang salah, ini yang betul. Kalian tidak mudah menjadi kayak juru hakim. Oh, kamu datang mesti telatan, selalu tidak seperti itu. Tetapi kita jadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang baik, orang-orang yang punya lingkungan baik. Mungkin sekarang tidak ada efeknya, tapi one day pasti ada efeknya. Siapa nama Anda? Saya. Ya, Adrian. Adrian, kamu tulis apa tadi yang membuat kamu tidak bersyukur? Sudah lupa, soalnya sudah dibuang ya. Ya wes, kayak gitu. Kalau saya 3:17 dihafalin Adrian, nanti dapat hadiah. Ayo, dapat hadiah. Masa stiker cewek? Ganti. Kalau sekitar 17, Adrian. Itu. Ayo. Adrian dulu. Adrian. Ya, paling. Kenapa? Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukannya semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa. Oke, sudah apa? Sudah? Sebelahnya Adrian siapa namanya? Pelani apa? Melan sudah apa? Iya, Pelan. Iya. Tante Dina ditempati sekian puluh tahun gini, apa sukanya? Kan harus ringkes-ringkes, ngepel. Ini enggak ditotoin. Sebelumnya ada kayak tempat duduk di sini ada ya? Banyak di sini. Harus Di sini meja makan. Di situ organ. Lu lah ngerepoti, ngapain kok Tante Dina mau ditempati sini? Ya, semua kan untuk
Oh, karena untuk Tuhan selalu dapat hadiah dari Tuhan. Itu namanya rice cake. Itu saya dapat dari Akihabara. Saya cuma beli 2. Aku aja belum nyicipi. Oh, no, Esmayo. Soalnya yang punya rumah ini itu bersedia repot. Siapa yang tahu hukum terima kasih yang bisa cerita? Siapa? Hukum terima kasih. Kamu sudah paham? Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham? Ini cuma sertifikat. Nanti kalau sudah paham baru boleh dimiliki. Siapa yang tahu bisa cerita tentang hukum terima kasih? Terima kasih. Siapa yang bisa cerita? Ya, terima kasih. Kapan kita mengucapkan terima kasih? Saat kita dibaiki orang lain. Terima kasih. Kenapa kok kita harus berterima kasih? Bro, aku tahu kamu. Kenapa kok kita harus berterima kasih? Karena sudah ditolong. Apa tujuannya kita sudah berterima kasih? Tapi nggak pernah berterima kasih. Kalau kita ditolong. Nah, guys, dapat hadiah. Kalau kamu sering kasih sama emak, berterima kasih nggak? Apa? Kenapa? Ucap syukur. Iya, kenapa kok kamu harus mengucap syukur? Gini, kenapa kamu bilang terima kasih? Itu Terima kasih. anak kamu. Kalau misalkan emak kasih kamu kue, kamu bilang apa? Nah, karena diberi gitu loh. Ya, karena Tante Dina sudah menjawab dapat stiker lagi. Oh, ini bukan stiker, ini kertas lah ya. Ya, ada yang berharga, ada yang cocok, ada yang enggak. Terima, terus kemudian kasih. Berarti saya dulu sudah menerima firman Tuhan. Jam 1 itu kira-kira jam 2 sampai jam 4. Oh, panas, sebelahnya seng, duduknya kayak gini. Lebih panas dari sini, oh, lebih panas dari sini. Iku menghadapnya ke barat, sengnya nggak ada barat. Ini kayak gini, jadi ini mataharinya panas, lebih panas dari sini. Tapi kalian bersyukur loh, di Papua itu kalau mau ibadah aja harus kecek-kecek lewat sawah, airnya segini, terus nanti gerejanya agak naik sedikit, tempatnya nggak enak. Di sini enak, mumpung kipasan enak, saking kipasku habis ya, lendak kamu tak bawa ini ya. Oke, habis untuk SM2 top. Terima kasih. Saya dulu sudah terima, sekarang saya kasih. Siapa tahu kalian, kamu mau dipakai Tuhan pergi kemana? Ya kamu kemana? Korea? Oh, annyeonghaseyo. Oh, ya. Kamsahamnida. Oke. Kamu di Batas Tuhan kemana? Korea. Kenapa Korea? Di sana adem. Suka dingin. Suka. Daripada di sini enak di Korea. Sini panas ya. Kamu mau ngapain di Korea? Oh, jalan-jalan. Ya boleh lah. Pertama kali jalan-jalan lihat tempat di mana bisa dibuat persekutuan sel ya. Saya waktu ke Tokyo itu juga sempat lihat di mana gereja ada Indonesia. Saya tapi online, pagi sore online. Saya doa pagi. Kalian tahu doa paginya di sini jam berapa? Di sana jam 7. Berarti jam 9, jam 8 jam 9 saya baru bisa keluar. Jadi motong waktu. Orang-orang di sana gelap, aku misi sudah orang. Terus kemudian kakiku lecet semua ini. Karena saya 1 jam seperempat, 1 jam 19 menit jalan. Dari sini mungkin sampai Buka Petra itu jalan. Kira-kira.
Iya, tapi pakai video saya jalan, jadi supaya tahu oh area sini. Video itu banyak. Kalau kalian mau lihat boleh. Kenapa sih kok kita harus mengucap syukur? Kenapa kok kita harus mengucap syukur? William? Karena sudah ditebus. Apa lagi? Siapa Desi? Kenapa kok kita harus mengucap syukur? Siapa yang tahu satu tabung oksigen satu hari itu bayar berapa? Ya, ukurannya besar. Apa ya? Isinya tahu mungkin 60.000, betul, 60.000. Jadi sehari itu 60.000. Tante Vivi umur berapa? 51 kali 365 berapa? 1.500 ya. 1.500 kali 60. Bro, tolong bro, 51 kali 365 bro. 51 kali 365 51 kali 365 kali 60.000. Aku tangi Tante Vivi sama Tuhan 1 miliar. Kalau 54, aku kan aku berapa ya? 53 ya. 53 kali 365 kali 60.000. kali 60.000. 1 miliar juga, 160 juta. Waduh, utangku lu ya akhir Tante Vivi sama Tuhan. Karena kita sudah terima, satu kali kita harus kasih. Mungkin kalian jadi bendaharanya Tuhan, so GKB. Bisa loh. Mungkin kalian satu kali jadi penginjil seperti yang datang ke saya itu dia pakai kata gini, Oma, oh I'm happy, I'm glad to meet you. Dia bilang begitu. Oh I'm glad to meet you. Kan waktu itu saya ngantuk karena dia datang, jadi saya tidak ngantuk. Dia cerita, do you know Jesus Christ? Oh I do, I do believe Jesus Christ. Terus kemudian dia cerita-cerita, terus tak tanya, kenapa kok kamu bisa percaya Tuhan Yesus? Loh kok bisa? Ya karena ada seseorang yang cerita dan dia lagi banyak problem, kemudian dia dibawa ke gereja. Loh keren toh. Kamu coba lihat ya, kalian berdua lihat toh di YouTube gereja di Korea. Kan kamu bakal ke Korea kan? Masa Om Gideon tok sing ditolong Tuhan kan? Tante Dina nanti kalau mereka ke Korea, Tante Dina nginepnya di rumah situ ya. Yonggi kan enggak tuh. Iya. Siapa tahu loh. Tuhan, kamu sudah apa belum? Aku mesti ingat. Ayo, jawaban. Oke. Ya, karena aku baik hati sudah nggak usah diapalin, tapi hati yang tetap dapat. Oke. Anak-anak, dari cerita ini, kalau kita buang rasa tidak syukur kita dan kita catat rasa syukur kita akan bertemu sama Tuhan Yesus. Ingat, ini pertanyaan terakhir, betul-betul terakhir karena hadiahnya tidak sedikit. Pertanyaan terakhir, siapa yang tahu mujizat Tuhan pertama kali di mana? Ya. Pernikahannya di Kana. Oke, karena kamu dapat hadiah, Tante Vivi, tadi jawabnya apa? Di Kana dapat hadiah. Tapi ini kok David situ saya. Terus kemudian waktu itu ceritanya tentang apa? Yang depannya Tante Vivi siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Pelan. Oke, Pelan, kamu kepingin diutus Tuhan kemana? China. Sudah apa tadi kalau saya bisa di surga? Belum. Ya, tetap kamu ya. Mujizat Tuhan pertama kali di mana? Ini karena kamu main musik, kamu dapat. Ya, kamu main itu dapat. Ya. Oke. Kamu tadi pujian ya? Ini karena kamu pujian. Yang lainnya berdoa sama Tuhan. Siapa lagi yang bertugas hari ini? Itu. Oh, kamu wes dapat ini loh, ya? Wes habis. Cek koperku enggak banyak-banyak di sini. Ada berapa tempayan yang harus diisi?
ada berapa tempayan yang harus diisi? Kan waktu itu kehabisan air anggur. Dah itu PR saja ya. Ada berapa tempayan yang harus diisi? Salah satunya pelayanan. Nah, pelayanan tapi jangan terlalu banyak pelayanan seperti saya lakukan dulu. Papiku sampai marah karena saya Jumat itu pulang sekolah langsung pelayanan sampai Sabtu Minggu nggak pulang di rumahnya pendetaku. Ngamuk bapakku. Terus bantalnya bawaan, golnya bawaan tidur di gereja. Makanya papi saya itu rodok syak sama anaknya. Jangan seperti itu, harus balance. 6 tempayan itu harus diisi penuh. Antara Tuhan harus diisi penuh, gereja kita harus, pelayanan pribadi kita, antara pekerjaan kita, ojo jadi hal-hal yang jelek. Terus kemudian antara pelayanan kita dan lain sebagainya. Semoga firman Tuhan ini bisa jadi berkat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mari kita berdoa. Siapa tadi yang kepingin keluar negeri tak doain. Siapa yang kepingin belajar, bro, kalau Anda keluar negeri harus apa loh ya? Kalau setika 17 loh ya. Anda WA saya ya, pakai voice note ya. Nomor saya 082131707657 tante Dina. Kamu bacain ini. Oh, atau Joni, ini ayatnya dengan ini kamu voice note ya, kirim ke saya ya. Tagihan tetap ada. Siapa tahu Tuhan pakai kalian seperti Sinta kepingin kemana? Kemana? China. Cuma bisa itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Oh, dia bisa malahan. Oh iya. Dia lebih pinter. Keliru aku tadi. Biru. Enggak dong. Enggak keliru loh. Mari kita tahu kau sama Tuhan. Tahu kau kan? Tahu kau kan? Berdoa itu apa? Cofu ya, spirit lah. Dear Heavenly Father, we thank you so much for this time. Lord, we surrender all the people here. All your people, use them, bless them secara berkelimpahan, secara materi, secara rohani. Pakai mereka, berkati rumah tangga ini menjadi rumah tangga Obed Edom, berkati peralatan yang dipakai, berkati tambah-tambah yang masih diperlukan, apa yang akan dilakukan, apa yang dikembangkan. Kiranya Tuhan pakai, biarlah regenerasi terus jalan. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih buat anak-anak yang sudah hadir di tempat ini. Bless all the people here. We surrender all them into your hand. Lord, use them, bless them abundantly. In Jesus' wonderful name we pray. Amen. Angel, terjemahkan tadi apa? Ayo, terjemahkan tadi. Bisa? Tidak apa-apa. Amen. Oke, saya akan ke ya. Ya, teman-teman kita sudah semuanya diberkati oleh firman yang dibawakan oleh Joni. Kita segenap mengucapkan terima kasih pada otoritas pelayanannya. Ya teman-teman, kita mau sama-sama diingatkan lagi untuk selalu bersyukur teman-teman. Kita lihat apa yang sudah kita syukuri, kita lihat apa yang menjengkelkan dari kita buang, apa yang buat kita jengkel kita buang, karena itu dapat menjauhkan diri kita dari Tuhan. Ya teman-teman, untuk persembahan bisa sambil dijalankan. Ini banyak. Untuk pengumumannya teman-teman, di hari besok, hari Minggu, teman-teman semua yang ini dulu teman-teman, sambil di sini bagiin formulir. Ini formulirnya untuk tanggal 19 Oktober teman-teman. Ya kurang lebih 8 hari lagi, seminggu lebih dikit. Itu dari pusat bakal ngadain Kids Revival teman-teman, KKR anak. Jadi kita harapkan semuanya teman-teman semua bisa ikut, dan formulir ini tujuannya untuk mendata teman-teman semua yang mungkin mau ikut tapi nggak ada transportasi. Teman-teman bisa isi formulirnya, nanti minggu depan bisa dikumpulin tempat ini. Jadi sebelumnya teman-teman punya waktu 1 minggu, bisa tanya ke orang tua dulu apakah bisa tanggal 19 Oktober ini bareng-bareng ke pusat untuk sama-sama beribadah. Tapi kalau nggak bisa,
nggak bisa misalnya karena ada halangan transportasi, teman-teman bisa isi formulirnya, bisa dikumpulir ke sini. Ya, nanti formulirnya bisa dikumpulin secara digital teman-teman. Teman-teman tinggal perlu isi aja, terus dipoto, nanti difoto, kirim ke transbina atau bodi atau ke pengurus. Nanti pengurus bisa nyampein. Oke teman-teman. Terus untuk pengumumannya besok teman-teman tetap ada sholat minggu di tempat ini jam 10 teman-teman yang mungkin nggak kemana-mana hari Minggu bisa sama-sama ramaikan tempat ini, dan silakan teman-teman datang lagi hari Sabtu depan dengan tentunya tema firman yang baru. Ditunggu teman-teman tempat ini, kita ramaikan tempat ini lagi seperti hari ini. Ya cukup ramai teman-teman yang melihat kanan kirinya semuanya pada berkumpul tempat ini pada bergembira, dan kita harapkan minggu depan bisa datang lagi untuk sama-sama mendengar firman Tuhan. Untuk selanjutnya bisa doa berkat. Kira-kira yang hari Minggu mau ikut angkat tangan? Ya, yang bisa ini istilah apa teman-teman? Kira-kira aja. Yang pusat hari Pusat. Minggu. Ini udah, itu aja. Anda ikut? Angel ikut? Saya malah Nah, Ella, Minggu? Saya mau tanya dulu. Adrian ikut ya? Saya Andi? Nando kapan nggak ikut? Ikut Mbak. Ayo ikut ya? Oke. Ayo. doa berkat oleh Om Jilian, teman-teman bisa balik berdiri semuanya. Ini Tante Dina sudah praktek nih. Terima dan kasih. Sudah praktek Tante Dina. Puji Tuhan, jangan yang diingat hadiah-hadiahnya ya. Yang diingat firmannya, ayatnya bahwa kita harus melakukannya ya. Apa tadi yang diingat tadi? Awal. Bikin itu loh, bikin itu tadi apa tujuannya? Apa yang disyukuri? Apa yang disyukuri, lalu Apa Apa yang yang tidak? saya dan doa. terus yang sudah dibuang, yang syukuri untuk Kemuliaan nama Tuhan. nama Tuhan. Nah itu luar biasa. Seringkali kita diperhadapkan di depan kita ya. Selalu tiap kali muncul yang tidak disyukuri dan yang disyukuri. Nah itu harus benar-benar dilakukan. Terus berikutnya tentang terima kasih. Jangan lupa harus berterima kasih. Terima firman Tuhan, juga kasihkan ke orang lain supaya orang lain juga merasakan berkat yang sama. Jangan jadi lautan. Nah, laut mati. Kalau laut mati tidak ada kehidupan. Kita sendiri kalau jadi lautan mati, kita sendiri yang tidak ada kehidupan. Tapi jadi danau Galilea yang menyegarkan, Sungai Yordan yang menyegarkan, yang mengalir terus, jangan berhenti. Berkat jasmani rohani kita alirkan. Oke, di nama Tuhan. Jangan diingat-ingat cuma hadiah-hadiahnya ya. Nanti apa? Dapat hadiah pokoknya. Wah ini repot nih, dapat hadiah pokoknya. Oke, kita akan doa sama-sama. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Sore hari ini kami boleh belajar lagi akan firman-Mu Tuhan, bahwa kami seringkali diperhadapkan hal-hal yang membuat kami jengkel Tuhan, membuat kami sesuatu yang tidak mengenakan hati kami. Tapi kami mau belajar itu kami buang Tuhan. Kami mau belajar senantiasa melihat betapa Engkau baik bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur dan bersyukur dan bersyukur lagi, dan kami naikkan semua syukur kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau tolong setiap kami supaya kami juga menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih Tuhan. Kami menerima dari Engkau, kami akan menyalurkan berkat itu. Baik berkat jasmani, terlebih lagi berkat-berkat rohani yang kami terima Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik. Kami mau menyalurkan ke sekitar kami semua Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami untuk kami memiliki kemampuan itu Tuhan. Engkau tolong Tuhan.
Berikan kami keberanian untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu di antara sekitar kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah kirim Om Joni untuk membagikan berkat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memberkati Om Joni, sekeluarga, pelayanannya, pekerjaannya dengan berkat-berkat yang dari Engkau. Engkau yang tolong dia terus Tuhan, untuk jadi berkat dimanapun dia berada. Engkau yang memberkati untuk Tante Dina, Om Dedi yang juga menyediakan tempat di tempat ini. Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau tahu jeripaya mereka, Engkau tahu apa yang mereka persiapkan Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan. Kami percaya berkat-berkat-Mu melimpah atas rumah ini, keluarga Om Dedi Tuhan. Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Om Banjun sekeluarga yang memimpin kami semua Tuhan di Pondok Chandra dan sekitarnya, ranting-ranting semuanya Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat juga penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu jasmani rohani. Oh Tuhan, keluarganya juga mau memberkati ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini, Engkau berkati Tuhan. Kami percaya kami hadir di tempat ini, oh Tuhan, bukan kebetulan. Semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Engkau yang menyertai setiap kami. Jadi berkat juga dimanapun kami berada. Engkau yang tolong setiap kami, baik yang kami bekerja, kami sekolah, kami kuliah. Oh Tuhan, Engkau yang memberkati dengan penyertaan-Mu Tuhan. Kami yang juga mencari pekerjaan, Engkau juga memberkati Tuhan, sehingga pekerjaan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami mau jadi sinar-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Engkau memberkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir sore hari ini Tuhan. Engkau tahu di mana mereka berada Tuhan. Engkau tahu penyertaan-Mu atas mereka terus ada Tuhan. Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau memberkati sehingga Sabtu depan juga mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan kami di tempat ini oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur semuanya oleh karena anugerah. Pada akhirnya kami mohon Tuhan, biarlah berkat kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus yang indah, limpah penuh dengan damai sejahtera, sukacita, buah roh, karunia-karunia roh dan kuasa-kuasa ilahi menyertai setiap kami semua. Mulai saat ini sampai Engkau datang kembali dan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang mau berterima dan mengasihi orang lain, sama-sama mengatakan amin. Tuhan memberkati. Thank you. Ini perawatan punya kode. Oh iya. Oh.